Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Saya kali ini baru merekam lagi, memposting lagi video panjang setelah vakum beberapa bulan, hampir sekitar 6 bulan saya vakum. Nah, ini saya baru niat lagi untuk membuat video panjang. Jadi ceritaku kali ini adalah perjalananku menuju sebuah rumah yang berada di tengah hutan. Rumah itu dihuni oleh seorang nenek yang tinggal sendirian di tengah hutan. Nah, ini kami menyusuri jalanan penghubung Lasolo Wawotobi. Jalanan ini merupakan jalanan lintas kabupaten dan profil jalanan ini mendaki terus ya guys. Nah, ini kita sudah masuk ke lorong atau jalan setapak menuju rumah si nenek. Nah, ini kita sudah tiba ini guys di rumah si nenek. Nah, itu rumahnya. Nah, ini saya bersama tim, ada pendamping sosial ya, kawan-kawan pendamping sosial dari Konawe Utara, dan ada teman satu tim dari kantor. Nah, ini kita berada di puncak bukit guys, di puncak bukit di Lasolo, dan ini rumah neneknya. Nah, kita turun ya untuk melihat bagaimana kondisi si nenek. Nah, ini saya bersama teman-teman ya guys. Ini jujur saya heran juga kenapa bisa ada seorang nenek tinggal sendirian ya, berani sekali. Apa dia tidak takut dirampok atau di apa? Tapi ya kuasa Allah semuanya. Mungkin si neneknya ini punya ilmu putih sehingga tak ada orang jahat yang berniat untuk mengganggunya. Ya, mungkin juga hatinya si nenek ini seputih salju sehingga dia aman-aman saja tinggal sendirian di sini tanpa keluarga yang mendampingi. Nah, ini saya guys. Puncaknya Lasolo di Lasolo Gunung. Namun sebelum kita masuk ke rumah si nenek, kita melihat dulu kondisi di samping rumah dan di belakang rumah. Saya tertarik sekali dengan kondisi di belakang rumahnya karena dari jauh saya lihat rumahnya ada kali kecil. Nah, ini kali kecil jernih sekali airnya. Wah, ini luar biasa pemandangannya. Kita lihat kalinya ya guys ya. Tuh, itu kalinya. Memang dangkal tapi airnya jernih. Jadi sepertinya ini adalah sumber kehidupan, mata air, aliran air yang dipakai oleh si nenek untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dipakai mandi, memasak, mencuci, sudah dari sumber air ini guys. Nah, ini sekitar rumah di halaman rumah si nenek, dan di sana itu ada teman-teman saya. Nah, ini pintu dapurnya si nenek. Nah, ini kita sudah berada di rumah si nenek. Kita bincang-bincang dulu ya dengan si nenek kita yang pemberani ini. Jadi kalau kita minum, ambil air minum di belakang itu di kali kecil. Oh, Ini kali sana. iya. Dan masak. Matanya kita masih terang melihat? Mata. Ini tidak. Katarak. Tidak melihat Katarak. lagi ini. Oh, Jatuh ya, katarak. coklat ada sementara muncul. Seperti ada Ya, angin. jatuh. Coklat. Operasi katarak. Ini mau Laika. Oh, Sebelah kanannya beras. begitukah? Kita biasanya ada operasi katarak tiap tahun. Iya. Seandainya kecuali tahun depan. Ih, banyaknya yang bisa melihat nenek habis dioperasi. Tidak sih. Banyak orang tua Anda mau. Iya. Padahal tidak sakit. Ini satu, biar nih. Kalau dioperasi, oke jadi mau haki. Saya tahu ponggi mendu atara. Pergi lihat kota. Nanti mi ke toh. Iya, tahun depan kan. Ngisi tani ombo. Giginya dada Iya. mi. Anu hai. Keno manu Jadi biar setan ini hantu apa tidak ada yang berani. Penguasa di sini dan. pencuri. Tapi Sampai ada senter. ah, Dalam itu pencuri. kayaknya ada ilmu-ilmunya di nenek. Ilmu kebaikan. Siapa? Iya. Langsung itu aja. Balas, oi, siapa? Bangun, bagaimana saya buka baju kena Iya. Kemarin saya tahu juga kemarin. Iya, tunggu kan. Juga ada mau ambil pencuri. Iya, apa dia mau ambil di sini? Oh,
di belakang sana. Kebunnya ini atau? Oh, Ini udah curi beras. di situ di belakang ini. Nah tuh Sawit mungkin di? kebun sawit. Oh, ini ada rambutannya juga ini di belakang nih. Coklat rambutan itu di samping rumah sana Tapi kalau kita tidur kita tidak tutup ini nah. Biasa kalau tinggal saya buka. Oh, Oh, udah tuyul-tuyul. betul. Hah? Jendela. Nah, Betul-betul pemberani. Pemberani. Iya, ada Tuhan betul. Soalnya dia berserah diri tuh sama yang di atas. Nina. Mengandalkan yang di atas jadi aman. Pasti ada yang udah simpan di Nina. Wah, Anu to ka, kung hindi po na ba mo sao? Ganda na halak niya dolo. may gua pinahan. Bahasa Telak. Ini namanya nenek pemberani. Saya baru dapat nenek pemberani. Kita ini baru ketemu Aku boleh belajar musale. Ya serang. Dan akhirnya kita berpisah, meninggalkan nenek sendirian di tengah hutan. Saya bersama tim kembali ke kota untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, setelah itu sepanjang jalan kita menikmati jalanan yang berkelok-kelok ini, jalanan yang kita lewati ini penuh dengan hutan rimba. Kemudian ada lahan yang terbuka yang akan ditanami sawit ataupun tanaman nilam. Beginilah kondisi jalanan dan lingkungan sekitar di Pegunungan La Solo. Sepanjang jalan yang kita bahas cuman si nenek itu. Bagaimana caranya dia hidup ya, siapa keluarganya, bagaimana kalau dia sakit, bagaimana kalau terjadi apa-apa dengan si nenek. Sepanjang jalan itu terus yang kita bahas karena kita prihatin dengan kondisi si nenek. Sementara si nenek tadi dalam ceritanya dia bercerita bahwa jika dia sakit, gejala-gejala sakit itu datang, dia merasa tidak enak perasaannya, maka dia turun ke kampung atau ke kota untuk cari obat atau turun ke rumah keluarganya. Jadi itu si nenek ceritanya sudah 2 kali menikah dan dia tidak punya anak ya, dia cuma punya kemenakan-kemenakan yang setia. Kadang-kadang ada yang datang berkunjung dari saudaranya atau kemenakannya untuk membawakan beras, sambilan bahan pokok yang lainnya untuk kebutuhannya sehari-hari. Dan itulah kebaikan keluarganya. Sesekali mereka naik ke gunung untuk tengok si nenek. Dan kalaupun si nenek rindu pada keluarganya, dia pun turun ke kota untuk bertemu dengan keluarganya. Seperti itulah kehidupan si nenek. Terus terang kami khawatir memikirkan si nenek yang sudah berusia 80 tahun guys. 80 tahun, coba bayangkan hidup di tengah hutan tanpa tetangga, sendirian, tanpa cucu, tanpa suami, tanpa anak. Coba bayangkan, tanpa kemenakan. Aduh, benar-benar deh